Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ibu Vita dalam mata pelajaran Akidah Akhlak. Baik, meskipun kita masih dalam pembelajaran daring seperti ini, semoga Ibu harap kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat, semangat belajar, dan kalian tetap patuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada. Itu tadi pembelajaran kita pada pagi hari ini. Alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita bisa jadikan suri tauladan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Ini selesai. Oke, minggu lalu kita sudah mempelajari apa anak-anak? Tentang perilaku amanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Nah, tujuan capaian pembelajaran kita pada pagi hari ini yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan makna perilaku amanah dan makna perilaku sabar dan juga tabah dalam menghadapi cobaan. Dan yang kedua, peserta didik dapat menyebutkan dalil firman Allah tentang sifat sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan bagaimana cara bersikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Dan yang terakhir, peserta didik dapat menjelaskan hikmah atau manfaat dari berperilaku sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Dan pada pagi hari ini, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu kepada kalian. Pernahkah kalian mendengar tentang kisah Bilal bin Rabah? Mungkin kalian mendengar kisah beliau itu hanya sebagai muazin pertama kali memandangkan azan pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akan tetapi jika kita pelajari lebih lanjut kisah tentang Bilal bin Rabah itu sendiri, banyak sekali anak-anak hikmah teladan yang bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, lalu apa saja sih Bu hikmah dan teladan dari kisah Bilal bin Rabah itu sendiri? Nah, mari kita simak video berikut ini tentang kisah Bilal bin Rabah. Kalian cermati dan kalian pahami ya. Dalam memeluk Islam, Bilal bin Rabah adalah salah satu sahabat Rasulullah yang terkenal akan keteguhannya dalam mempertahankan akidahnya. Ia merupakan seorang budak dari Umayyah bin Khalaf yang terkenal kejam dan suka menyiksa. Ketika Umayyah mendengar kabar tentang keislaman Bilal, Umayyah langsung marah besar. Ia bertanya kepada Bilal, "Apakah benar engkau menganut agama yang dibawa oleh Muhammad?" Bilal menjawab tanpa keraguan, "Benar Tuan, saya sudah memeluk agama Islam." Mendengar jawaban Bilal, Umayyah langsung menyuruhnya untuk meninggalkan agama Islam dan kembali menyembah berhala. Namun Bilal menolak perintah Umayyah sehingga membuat Umayyah murka. Umayyah pun tanpa ragu menyambuk Bilal secara terus-menerus hingga membuat punggung Bilal berdarah-darah. Ketika melakukan penyiksaan terhadap Bilal, Umayyah terus menyuruh Bilal untuk keluar dari Islam. Namun Bilal justru menjawabnya dengan berkata, "Ahad, Ahad, Ahad," yang mempunyai artinya Tuhan hanya satu, yaitu Allah. Umayyah yang bertambah marah akhirnya mengajak para pembesar Quraisy yang lain untuk ikut serta menyiksa Bilal. Mereka kemudian mengikat tangan dan kaki Bilal menggunakan rantai, lalu menyeretnya ke padang pasir yang panas. Di sana, Umayyah memerintahkan algojonya untuk memanaskan batu yang besar dan meletakkan ke atas tubuh Bilal yang penuh luka. Umayyah pun berkata kepada Bilal, "Aku tidak akan melepaskan batu ini dari badanmu sebelum kau meninggalkan agama Muhammad dan kembali mengikuti agamamu yang dulu. Sembahlah Lata dan Uzza." Namun Bilal menolak perintah Umayyah karena itu tidak sesuai dengan hati nuraninya. Akhirnya, yang bisa Bilal lakukan hanya menjawab, "Ahad, Ahad, Ahad." Kabar penyiksaan yang diterima oleh Bilal kemudian menyebar ke penjuru kota Mekah
hingga didengar oleh Rasulullah. Rasulullah memberitahukan kepada para sahabatnya, "Wahai sahabatku, sekarang saudara kita Bilal bin Rabah sedang mengalami penyiksaan. Adakah di antara kalian yang mau membantu memerdekakan Bilal dan melepaskannya dari penyiksaan tersebut?" Tanpa menunggu lama, Abu Bakar langsung menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Ia pun berjalan menuju tempat Bilal disiksa dan menemukan Bilal yang sedang ditelentangkan menghadap matahari dengan adanya ditindih oleh batu besar yang membuat Bilal kesulitan bernapas. Abu Bakar pun langsung menemui Umayyah dan menawarkan dirinya untuk membebaskan Bilal. Namun Umayyah justru berlaku culas dengan memasang harga yang sangat tinggi, yaitu 9 uqiyah emas. Ia mengira Abu Bakar tidak akan sanggup untuk membayar sejumlah uang yang telah ditetapkan. Namun ternyata dugaan Umayyah salah, karena Abu Bakar tidak masalah berapapun harga yang Umayyah tawarkan. Abu Bakar kemudian membayar sejumlah 9 uqiyah emas untuk membebaskan Bilal. Sebelum ia membawa Bilal pergi dari tempat itu, Umayyah sempat berkata kepada Abu Bakar, "Sebenarnya jika engkau menawar 1 uqiyah pun, aku tidak akan ragu untuk melepaskannya." Abu Bakar pun membalas, "Seandainya engkau memberi tawaran hingga 100 ruqyah pun, aku tidak akan segan untuk membayarnya." Alhamdulillah, Abu berhasil membebaskan Bilal. Lalu Abu Bakar membawanya ke tabib untuk mengobati luka yang dideritanya. Merupakan contoh bagaimana ketabahan dan kesabaran Bilal dalam menjaga agama Allah. Nah, kisah dari di atas, kisah Bilal bin Rabah ini harus kita terapkan, harus kita teladani dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, pembelajaran kita pada pagi ini yaitu kita akan bahas tentang sikap sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan. Nah, yang pertama adalah sifat sabar dan juga tabah. Kedua sifat ini merupakan sifat terpuji. Keduanya memiliki arti yang mengandung makna yang sama, yaitu sama-sama sabar dan sama-sama menerima segala mungkin yang tidak disenangi dengan hati dengan penuh rasa keikhlasan. Nah, sabar ini kemudian juga apakah artinya hanya terbatas kepada keikhlasan saja, Bu? Tentu sabar di sini juga memiliki arti yang luas, yaitu bahwa sabar adalah perbuatan menahan diri dari hal-hal yang dilarang oleh agama Allah. Jadi ketika kemudian kalian menghadapi suatu masalah, suatu ujian, kalian harus menerima itu dengan penuh keikhlasan. Meskipun itu tidak disenangi dengan hati, akan tapi kalian harus menerimanya dengan penuh keikhlasan dan serahkan semuanya kepada Allah. Lalu kemudian apakah hanya kita berpangku tangan saja, Bu, tanpa adanya usaha? Tentu tidak, karena konsep sabar yaitu selain kalian menerima segala yang tidak disenangi dengan hati itu dengan penuh keikhlasan, akan tapi kalian juga harus ada usaha. Kalian harus belajar usaha untuk bagaimana keluar dari permasalahan yang kalian hadapi. Jadi seperti contoh, misalnya kalian mendapatkan nilai yang jelek. Nah, kalian mungkin pada saat itu tidak merasa bahagia karena mungkin kalian kenapa kalian tidak bisa mendapatkan nilai yang bagus. Mungkin kalian nilainya jelek. Ya, kalian terima hasil itu. Akan tapi kemudian kalian jangan kemudian langsung tidak mau belajar. Tetaplah belajar. Tetap belajar dengan giat. Cari apa yang kurang dalam diri kalian, kemudian kalian perbaiki dengan cara misalnya belajar dengan teman yang pintar, atau sering bertanya ketika guru menjelaskan, memperhatikan guru, atau kemudian kalian mengundang guru ke rumah untuk kemudian mempelajari lebih lanjut materi yang sekiranya kalian belum pahami. Nah, itu adalah sebagai bentuk usaha kalian untuk nantinya ke depannya itu ketika kemudian kalian ulangan lagi
Dan yang ketiga, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat. Ketika itu dicobaan, tentunya Allah memberikan kabar yang gembira kepada kalian melalui firman-Nya, yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Nah, dari firman Allah di atas telah begitu jelas Allah memberitakan kepada kita bahwasanya jadikanlah sabar itu sebagai penolongmu. Maksudnya bagaimana, Bu? Maksudnya adalah dengan sabar, dengan kalian bersabar ketika menghadapi ujian, itu akan menolong kalian dari perbuatan yang dilarang oleh agama maupun perbuatan yang dilarang oleh norma-norma di masyarakat, atau perbuatan yang dilarang oleh akhirat, atau perbuatan yang bisa merugikan diri sendiri dan juga orang lain. Bayangkan saja jika kalian tidak memiliki sifat sabar, kalian pastinya akan mudah emosi, kalian akan kemudian bisa melakukan hal-hal yang malah merugikan diri kalian sendiri atau malah merugikan orang lain. Dan karena yakinlah bahwa nantinya Allah pasti akan menolong kalian, karena Allah sudah berfirman langsung, sesungguhnya Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Maka pasti Allah itu akan membantu menyelesaikan permasalahan yang dihadapi bagi orang-orang yang bersabar. Lalu bagaimana sih, Bu, cara kita itu agar bersifat sabar dan juga tabah dalam menghadapi cobaan itu sendiri? Nah, ada cara yang bisa kita terapkan ketika kemudian kalian menghadapi masalah, ujian, atau musibah. Kalian itu bisa tetap bersifat sabar. Yang pertama adalah tadi yang menerima cobaan yang kalian hadapi itu dengan keikhlasan. Jadi meskipun mungkin kalian itu tidak senang dengan yang terjadi kepada kalian, tapi yakinlah bahwasanya tadi sebagaimana firman Allah itu bersama dengan orang-orang yang sabar. Jadi Allah pasti akan membantu kalian dalam menghadapi permasalahan kalian. Tinggal kaliannya sendiri, apakah mau berusaha atau bagaimana. Dan yang kedua, yaitu ingat janji Allah. Sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 153, sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Nah, kalian ingat janji Allah. Pasti Allah itu memberikan suatu ujian, pasti ada jalan keluar. Dan janji Allah, dan Allah pasti akan membantu kalian dalam menyelesaikan permasalahan kalian. Karena sesungguhnya setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah, yang ketiga yaitu mengambil hikmah dari cobaan yang dihadapi. Jadi ketika kalian mungkin karena sakit, dapat masalah, misalnya tadi kalian mendapatkan nilai yang jelek, kalian tuh jangan langsung kayak marah-marah, kalian jangan langsung kayak malah menganggap misalnya kok Allah kayak gak sayang ya sama kita, sama aku misalnya. Itu jangan, kalian jangan berpikiran seperti itu, tapi cobalah ambil hikmah dari itu semua. Misalnya ketika kalian mungkin tadi kalian mendapatkan nilai yang jelek, hikmahnya kalian bisa belajar dengan teratur. Mungkin kemarin kalian itu mungkin jarang belajar, mungkin karena kalian asyik game atau malah main sama teman. Tapi dengan adanya mungkin Allah memberikan kalian dengan nilai yang jelek, kalian itu jadi rajin belajar, kalian jadi terjadwal, kalian jadi disiplin dalam belajar, kalian jadi tidak leha-leha ketika belajar, tapi kalian pikir lagi belajarnya. Nah, atau misalnya juga ketika sakit mungkin hikmahnya orang tua kalian lebih sayang sama kalian. Mungkin kemarin ayah ibu kalian sibuk bekerja, tapi dengan mungkin kalian sakit, mereka jadi perhatian
perhatian sama kalian, jadi sayang sama kalian. Mungkin makanan kalian juga sering diperhatikan, mungkin yang kemarin-kemarin tidak diperhatikan jadi lebih diperhatikan. Jadi selalu ambil hikmah dari setiap cobaan yang kalian hadapi. Yang terakhir, berdoa dan bertawakal kepada Allah. Jadi tadi anak-anak konten sabar, yaitu bahwasanya kita memang menerima apa yang sudah ditetapkan Allah kepada kita, akan tapi kita tidak boleh berhenti, atau kita tidak boleh langsung kayak nggak mau melakukan ini atau kita larut dalam kesedihan, tapi kita harus bangkit, kita harus mencari jalan keluar. Bagaimana ya permasalahan itu bisa selesai, bagaimana ya supaya saya itu bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dengan adanya usaha kalian yang sudah kalian kerjakan, tentunya kemudian kalian serahkan semuanya kepada Allah. Jadi setelah kalian melakukan usaha kalian berdoa kepada Allah, bertawakal kepada Allah, serahkan semuanya kepada Allah. Semoga usaha kalian itu membuahkan hasil yang lebih baik. Seperti itu. Lalu apa tuh hikmah kita berperilaku sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan itu? Yang pertama, dengan kita bersikap sabar, itu akan bisa menjadi penolong kita, pembawa keberuntungan kita, sebagaimana firman Allah tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 153, bahwasanya jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolong. Kalau kita berperilaku sabar dan tabah dalam menghadapi ujian, masalah atau cobaan, itu akan menolong kamu dari hal-hal yang dilarang oleh agama Allah, ataupun menolong kamu dari hal-hal yang bisa merugikan diri kamu sendiri dan juga orang lain. Nah, yang kedua, manfaat kita berperilaku sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan membuat ketentraman jiwa. Kalau kita sabar, kita itu kan akan merasa, kalau kita kemudian mengikhlaskan segala yang sesuatu terjadi pada kita, hati kita akan terasa tenang, hati kita akan terasa tentram. Tapi kalau kemudian kalian kayak nggak ikhlas atau masih kayak bahasa Jawanya itu grundel yang hati, masih kayak tertahan di hati, itu kan pasti kita akan merasanya kayak nggak enak, mood kita, perasaan kita jadi nggak enak juga. Otomatis kita akan gelisah, kita itu tidak akan merasakan ketenangan jiwa. Jadi karena itu tadi masih ada rasa mungkin sakit hati, atau mungkin masih ada rasa marah, atau mungkin masih ada rasa tadi grundel di hati. Dan kalau misalnya kita grundel di hati, masih ada rasa-rasa yang buruk-buruk tadi, kita tidak akan mendapatkan ketenangan jiwa, kecuali kalau kemudian kalian mengikhlaskannya, kayak menerima segala sesuatu yang mungkin sudah terjadi kepada kalian, meskipun itu tidak kalian sukai, akan tapi kalian berusaha dengan ikhlas, insya Allah, dan yakin bahwa Allah pasti akan membantu kalian. Insya Allah hati kalian itu tidak akan merasa kayak iri. Jadi hati kalian itu akan ikhlas, akan tenang, seperti itu. Dan yang terakhir, dengan kita berperilaku sabar dan tabah, itu akan membawa keberuntungan bagi kita, akan membawa kesuksesan bagi kita yang berusaha. Jadi seperti tadi yang ibu katakan di awal, bahwa proses sabar tadi tidak hanya kita berserah diri saja, akan tapi kita juga harus ada usaha. Nah, usaha itu yang kemudian nantinya kalau kita bersifat sabar, kita berperilaku sabar, kita berusaha dengan semaksimal mungkin, insya Allah pasti Allah akan memberikan hasil yang terbaik. Baik, kesimpulan ibu cukupkan pembelajaran pada pagi hari ini. Kesimpulan dari pembelajaran pada pagi hari ini yaitu bahwasanya kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang beriman, harus memiliki sifat sabar dan juga tabah dalam menghadapi cobaan, karena dengan sabar akan menolong kita dari hal-hal yang dilarang dari agama dan dari hal yang bisa merugikan diri sendiri maupun orang lain. Untuk itu kita harus selalu menerapkan sifat sabar dan tabah dalam menghadapi cobaan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk baik, setelah ini kalian mengerjakan
menceritakan kembali kisah Bilal bin Rabah tadi dengan bahasa kalian sendiri. Nah, nanti kedua tugas ini dikumpulkan di pertemuan selanjutnya. Dan untuk pertemuan selanjutnya kalian juga harus membaca materi untuk pertemuan selanjutnya supaya kalian bisa ada gambaran, ada pengetahuan dasar tentang terkait materi yang akan disampaikan. Untuk nanti untuk presentasi kalian bisa tadi menuliskan nama lengkap kalian di dalam WA group, nama lengkap, kemudian nomor absen di WA group setelah ini. Begitu. Baik, ucapkan pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ada hikmah yang bisa kita ambil dan kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Marilah kita tutup pembelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selalu stay safe ya anak-anakku semuanya.